Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Informasi Keuanganmu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai review multifinance bagi kalian yang pernah atau sedang berencana beli motor, mobil, atau barang elektronik lainnya secara cicilan ya teman-teman. Nah, topik ini menurut saya relevan ya untuk kalian simak, terutama yang ingin membeli yang saya sebutkan tadi, entah motor, mobil, atau elektronik lainnya secara kredit. Nah, karena kita akan membahas tentang perusahaan multifinance atau perusahaan pembiayaan yang populer digunakan di Indonesia, banyak orang pasti cuma tahu namanya, misal seperti Adira, FIF, atau BCA Finance, tapi mereka nggak paham apa itu dan bedanya di mana. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan karakter masing-masing perusahaan multifinance biar kalian ketika ingin mengajukan kredit tidak salah pilih. Oke, sebelum kita masuk reviewnya, saya akan menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya perusahaan multifinance itu. Nah, perusahaan multifinance sendiri adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk beli barang, kendaraan, atau bahkan alat berat. Tapi ingat ya teman-teman, mereka nggak boleh terima dana langsung dari masyarakat, jadi beda sama bank ya. Jadi kalau teman-teman beli motor secara kredit, bisa jadi kalian nggak langsung berurusan sama bank, tapi sama perusahaan multifinance itu tadi. Oke, sekarang kita bahas langsung yaitu multifinance yang paling populer digunakan oleh orang Indonesia. Urutan yang pertama ada Adira Finance ya teman-teman. Kalau kita ngomongin multifinance, nama yang satu ini pasti nggak asing lagi dengan Adira Finance ya. Adira termasuk perusahaan pembiayaan terbesar dan paling lama beroperasi di Indonesia. Mereka melayani pembiayaan motor, mobil, elektronik, sampai pembiayaan syariah. Kelebihan menggunakan Adira Finance ini yaitu jaringannya luas, hampir di semua kota yang ada di Indonesia ya teman-teman. Lalu produk pembiayaannya juga sangat lengkap. Dan ada kelebihan pasti ada kekurangan ya teman-teman. Kekurangan menggunakan Adira Finance ini yaitu proses persetujuannya bisa memakan waktu yang lebih lama. Lalu kekurangan selanjutnya, beberapa nasabah mengeluh bunga yang cukup tinggi ya teman-teman, terutama untuk kredit kendaraan bekas. Lalu multifinance selanjutnya yang populer digunakan di Indonesia ada FIF Group ya teman-teman, atau FIF Astra. Ini adalah pembiayaan yang paling sering digunakan untuk kredit motor Honda ya teman-teman. Karena FIF Group adalah anak dari perusahaan Astra yang fokus membiayai pembelian motor Honda dan juga bisa elektronik lewat Sparta. Nah, kelebihan menggunakan pembiayaan FIF Group ini yaitu jaringan kuat terutama di dealer Honda ya. Lalu banyak promo, bundling, dan diskon. Juga prosesnya cepat dan tidak begitu ribet ya teman-teman. Dan kekurangan penggunaan pembiayaan ini adalah produk terbatas ke brand tertentu ya teman-teman. Tentu saja karena ini brandnya langsung dinaungi oleh Astra sehingga memang fokusnya kepada pembiayaan kredit motor Honda ya. Juga kekurangan selanjutnya, bunganya cukup tinggi kalau kita ambil tenor yang panjang ya teman-teman. Jadi semakin pendek tenor yang kita ambil, bunganya semakin sedikit, lalu berkebalikan kalau tenor yang kita ambil semakin panjang, bunganya juga makin banyak. Nah,
multi finance selanjutnya yang populer digunakan ada BCA Finance. BCA Finance ini terkenal di kalangan yang ingin membeli mobil baru atau bekas karena bagian dari grup Bank BCA, pelayanannya terkenal sangat profesional dan sudah digitalisasi dengan canggih ya. Kelebihan menggunakan BCA Finance ini bunganya kompetitif, lalu cocok untuk kalian yang ingin kredit mobil baru atau bekas dari showroom yang terpercaya ya teman-teman. Lalu layanan digitalnya mudah dimengerti dan simulasi cicilan serta pelunasannya lebih transparan ya teman-teman. Sehingga untuk dipelajari sangat mudah dimengerti ya. Di sini ada keterangan Suzuki, Daihatsu, Mitsubishi, Hyundai, Wuling. Karena memang diperuntukkan untuk mobil ya teman-teman, kredit mobil. Kekurangannya tentu saja tidak melayani motor ya teman-teman, ataupun elektronik karena memang dikhususkan untuk mobil. Lalu kekurangan selanjutnya persyaratan pengajuannya tergolong ketat ya teman-teman. Jadi ya kita cukup effort lah ketika ingin mengajukan kredit lewat BCA Finance. Nah, layanan pembiayaan selanjutnya ada Tunas Mandiri Finance atau MTF. MTF adalah anak perusahaan dari Bank Mandiri. Fokus utamanya adalah pembiayaan mobil, alat berat, dan pembiayaan untuk perusahaan. Kelebihan menggunakan Mandiri Tunas Finance ini yaitu sering ada promo buat nasabah, terutama nasabah Bank Mandiri ya teman-teman. Lalu bisa dipakai oleh perorangan maupun corporate. Dan ada juga program syariahnya ya. Lalu kekurangan menggunakan Mandiri Tunas Finance ini penilaian kreditnya cukup ketat ya teman-teman. Jadi misalkan kalian dirasa kurang memenuhi kriteria, ini agak sulit di ACC ya. Sehingga bisa dibilang itu tadi ketat. Kalian harus benar-benar proper supaya di ACC untuk meminjam biaya pembiayaan di MTF ini. Juga banyak juga kekurangan selanjutnya, pelanggan banyak mengeluhkan proses pengajuan yang lambat ya. Jadi ketika kalian sudah di ACC, dana yang masuk pun bukan dana, persetujuan ACC-nya itu cukup lambat. Itu merupakan keluhan yang dirasakan oleh orang-orang ketika mengajukan di Mandiri Tunas Finance ini. Selanjutnya pembiayaan lain yang populer di Indonesia ada WOM Finance. WOM Finance ini dulunya sangat terkenal sebagai pembiayaan motor ya teman-teman, dan sekarang juga melayani multiguna atau dana tunai. Kelebihannya menggunakan WOM Finance ini proses pengajuannya cepat. Lalu banyak digunakan untuk kebutuhan darurat ya teman-teman. Karena itu tadi bisa digunakan untuk dana tunai. Sehingga cocok untuk diperlukan sebagai kebutuhan darurat. Lalu kelebihan selanjutnya jaringannya cukup luas ya. Jaringan cukup luas ini penting karena bisa digunakan oleh masyarakat seluruh Indonesia ya teman-teman, tidak melulu hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang ada di kota-kota besar. Kekurangannya adalah menggunakan WOM Finance ini bunganya cukup tinggi jika kita tidak dicek dengan seksama ya. Lalu sempat juga ada keluhan mengenai penagihan oleh debt collector yang pernah muncul di media sosial. Jadi WOM Finance ini ada debt collectornya ya teman-teman. Misal kalian memiliki masalah keuangan dengan pihak WOM Finance ini. Lalu pembiayaan selanjutnya yang terakhir ada Auto Multiarta. Kalau kalian mau kredit mobil,
Otto Multiarta ini juga salah satu pemain besar ya teman-teman. Mereka fokus di pembiayaan mobil baru dan bekas. Kelebihan dari menggunakan Otto Multiarta ini, proses pembiayaannya yang stabil dan pengalamannya yang sudah panjang di Indonesia ya. Mitra dealernya juga luas, lalu opsi tenornya yang fleksibel. Nah, kekurangannya dengan menggunakan Otto Multiarta ini, aplikasi digitalnya belum semodern aplikasi digital keuangan lainnya ya, seperti BCA Finance itu tadi atau yang lainnya, karena ini dirasa paling tidak modern sendiri ya teman-teman. Juga kekurangan lainnya tidak tersedia untuk pembiayaan lain seperti elektronik. Jadi fokusnya di kendaraan bermotor ya teman-teman, terutama mobil. Nah, tipsnya ketika kalian ingin menggunakan salah satu pembiayaan multifinance ini yang harus kalian cek benar-benar ya teman-teman, supaya kalian, karena ini kan berkaitan dengan kredit keuangan ya, supaya kalian ke depan tidak terbebani karena peraturan yang dibuat oleh pihak multifinance tersebut, dan karena kalian tidak membaca dengan seksama, kalian tidak tahu kekurangan dan kelebihan multifinance tersebut. Ini saya membacakan sedikit tips mengenai kalian yang ingin menggunakan jasa multifinance dari yang salah satu saya sebutkan tadi. Yang pertama, kalian harus mengecek legalitasnya dulu di OJK ya, atau Otoritas Jasa Keuangan. Jangan pernah sekalipun kalian ambil pembiayaan dari lembaga yang tidak terdaftar di OJK ya teman-teman, alias ilegal. Jangan pernah, kalian akan terbebani ke depannya ya teman-teman, karena entah bunga yang terlalu tinggi atau biaya-biaya lain yang tidak transparan sehingga membebani kalian untuk ke depannya. Lalu kalian harus memahami betul-betul skema bunga dan tenor ya teman-teman. Jangan cuma dilihat cicilan bulanannya saja. Kalian harus menghitung dengan seksama kekuatan untuk mengangsur kalian setiap bulannya dan apakah dirasa cocok dengan penghasilan kalian setiap bulannya. Itu kalian harus benar-benar menghitung ya teman-teman. Lihat total yang harus kalian bayar sampai lunas. Kalau dirasa mampu, kalian bisa melanjutkan. Kalau dirasa kurang mampu, ya kalian bisa cari multifinance yang lain yang sekiranya cocok dengan keuangan kalian. Lalu baca perjanjian dengan teliti ya teman-teman, karena banyak yang kena biaya denda atau asuransi karena nggak baca dengan detail, maksud saya nggak baca dengan teliti mengenai detail kontrak sebelum di ACC ya. Jangan sampai hal ini terjadi. Nah, yang terakhir, pilih sesuai kebutuhan ya teman-teman. Kalau kalian mau beli motor Honda ya ke FIF, atau kalau kalian mau beli mobil bisa ke BCA Finance atau ke Otto ya. Pilihlah yang paling sesuai dengan apa yang ingin kalian kredit. Nah, itu tadi ya teman-teman, review mengenai multifinance yang ada di Indonesia. Gimana ya teman-teman? Apakah kalian ada pengalaman tertentu mengenai multifinance ini? Bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Kalau video ini dirasa bagus, bolehlah kalian like. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel ini. Oh iya, yang terakhir ya teman-teman, karena ini berkaitan dengan keuangan, kalian harus benar-benar bijak ya. Berhutang boleh, tapi jangan sampai menyengsarakan diri kalian sendiri. Kalian harus benar-benar bijak mengelola keuangan, berapa yang bisa kalian hasilkan per bulan, sehingga cukup untuk membayar angsuran kalian ketika kalian memutuskan untuk berhutang atau kredit. Baik, sekian dulu mengenai review multifinance yang populer digunakan di Indonesia, dan sampai jumpa pada konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.